Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Menjaga kelancaran, keamanan, ketertiban di jalan merupakan bagian daripada ibadah. Terutama menyingkirkan seluruh bentuk penghalang, baik terkait dengan penghalang materi atau penghalang-penghalang non-materi. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyingkirkan penghalang jalan sekecil apapun bagian daripada iman. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Kalau memang parkir kerikil sembarangan tempat di jalanan sehingga mengganggu berlalu lintas merupakan suatu bagian daripada hal yang mengurangi bahkan melemahkan keimanan. Bagaimana orang yang sekarang ini parkir mobil, motor di sembarangan tempat? Jelas ini lebih berbahaya dan lebih menafikan keimanan. Kita temukan di banyak kondisi dan kesempatan jalan. Kita sering terganggu macet panjang sampai berkilo-kilo hanya karena etika adab berlalu lintas tidak dipenuhi. Dengan seenaknya kita parkir mobil yang tidak pada tempatnya. Dengan seenaknya kita nyalip, tidak menjaga jarak minimalnya. Bahkan bau jalan kita ambil, padahal itu tempat-tempat yang sangat berbahaya. Apalagi kita sering temukan saling salib, saling gunting, yang itu sangat membahayakan jiwa manusia. Bahkan siapa yang melakukan itu dengan sengaja, maka sama aja bunuh diri. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan, man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, fahadidatuhu fi yadihi, besi itu nanti diletakkan di tangannya, yaj'uhu fi batnihi, yang dia tusuk-tusukkan ke perutnya, khalidan mukhalladan finnar, dia kekal selama-lamanya di neraka. Apalagi memacu kendaraan di luar batas ambang yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, yang di sana telah disebutkan kecepatan maksimal 80 kilo per jam, dia pacu 120. Ini adalah pelanggaran secara etika, pelanggaran secara aturan, dan juga secara norma agama. Kita tidak faham itu adalah bagian dosa-dosa sosial, dosa lalu lintas. Maka hendaknya ketika kita sekarang ini memakai kendaraan, dari mulai sejak keluar dari rumah, mengendarai kendaraan, kita keluar membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kemudian saat kita naik kendaraan, kita ucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu yang tidak kalah pentingnya selanjutnya, kita ucapkan salam orang kanan kiri kita, lalu kita berangkat dan jaga pandangan kita. Luruskan tujuan kita.
dan jaga etika ketika kita di jalan. Jangan pacu kendaraan di luar ketetapan maksimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan salip seenaknya, jangan ambil bau jalan, dan yang tidak kalah pentingnya, jangan parkir di sembarangan tempat. Perhatikan saudaraku yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW mengatakan, wa inna rajulan ra'aituhu fil jannah yataqallabu fi ni'amil jannah li syajaratin naza'an tariqin nas tu'dhihim. Ada seorang yang bergelimang nikmat di surga karena telah menyingkirkan pohon yang mengganggu jalan manusia. Oleh karena itu, kita harus singkirkan segala bentuk penghalang. Baik dari mulai duri dan kerikil, kemudian parkir sepeda gunung, sepeda motor, mobil di sembarangan tempat, dan jangan sampai meletakkan benda-benda yang tidak pas. Yang lebih utama lagi adalah meletakkan drum atau benda-benda lain dalam rangka untuk menghambat orang di jalanan, dalam rangka untuk mengambil infak sodakoh, walaupun atas nama untuk kepentingan masjid. Termasuk juga mengganggu lalu lintas, membikin hajatan walimahan di jalan, termasuk juga gangguan lalu lintas yang itu diharamkan oleh agama adalah mengadakan acara orasi entah partai politik atau tablek akbar atau peringatan-peringatan macam apapun di jalan raya. Karena jalan raya adalah milik umum dan untuk kepentingan umum. Tidak boleh dikalahkan hanya untuk kepentingan golongan, apalagi pribadi, apalagi hanya untuk sekedar walimah yang kepentingan beberapa keluarga. Sementara orang yang ada di jalan ini, ada yang ingin ke rumah sakit, membutuhkan pengobatan emergensi. Ada yang harus lahiran dikejar waktu, atau mungkin dia memiliki janji deadline tertentu yang akhirnya semuanya terlambat, bahkan ada yang meninggal dunia di tengah jalan hanya karena etika berlalu lintas tidak dijaga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Di antara ciri khas orang beriman, di samping menjaga la ilaha illallah, menyingkirkan penghalang dan gangguan jalanan, sekecil apapun termasuk batu, duri, ataupun kerikil yang kita biarkan di jalanan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan dari nasihat singkat ini. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.